Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlil Khairi Fauzi dari S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Fordekop Bukit Tinggi. Baiklah, Fadlil akan memberikan penyuluhan tentang jamban sehat. Pengertian jamban. Apa itu jamban? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja manusia. Berbagai penyakit menular seperti hepatitis A, polio, kolera, dan lainnya merupakan penyakit yang terkait dengan akses penyediaan jamban dan sebagai salah satu indikator utama terjadinya pencemaran karena tinja ini adalah bakteri E. coli. Selanjutnya, fungsi jamban. Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan yaitu dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Dampak serius membuang kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik berdampak mengkhawatirkan terutama pada kesehatan dan kualitas air untuk rumah tangga maupun keperluan komersial lainnya. Jenis-jenis jamban sehat. Yang pertama, jamban cemplung. Jamban yang menampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Yang kedua, jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik yang kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Selanjutnya, kakus bor. Jamban yang tempat penampungan kotorannya dibuat dengan mempergunakan bor. Bor yang digunakan adalah bor tangan yang disebut bor Auger dengan diameter antara 30-40 cm. Pengeboran pada umumnya dilakukan sampai mengenai air tanah. Perlengkapan lainnya dan cara mempergunakan dapat pula diatur seperti pada kasus cemplung dan kasus pelengsengan. Selanjutnya, syarat jamban sehat. Yang pertama, tidak mencemari air, yaitu saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran dipadatkan dengan tanah liat atau diplester. Selanjutnya, jarak lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter. Dan ketiga, yaitu letak lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur agar air kotoran dari lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur. Selanjutnya, tidak membuang air kotor dan buangan air besar ke dalam selokan, empang, danau, sungai, dan laut. Yang kedua, tidak mencemari tanah permukaan. A. Tidak buang sebesar di sembarang tempat seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air atau pinggir jalan. B. Jamban yang sudah penuh agar segera disedot untuk dikuras kotorannya atau dikuras kemudian kotoran timbun di lubang galian. Yang ketiga, bebas dari serangga. Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah besarnya nyamuk demam berdarah. B. Ruangan dalam jamban harus terang. Bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk. C. Lantai jamban diplaster rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bisa menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya. D. Lantai jamban harus selalu bersih dan kering. E. Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup. Yang keempat, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan. A. Jika menggunakan jamban cemplung,
Lubang jamban harus ditutup setiap selesai digunakan. B. Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup rapat oleh air. C. Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran. D. Lantai jamban harus kedap air dan permukaan bau licin. Pembersihan harus dilakukan secara periodik. Yang kelima, aman digunakan oleh pemakaiannya. Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan bata atau selongsong anyaman, bambu atau bahan penguat lain terdapat di daerah setempat. Yang keenam, mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. A. Lantai jamban rata miring ke arah saluran lubang kotoran. B. Jangan membuang plastik, puntung rokok atau benda lainnya. C. Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran. D. Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Yang ketujuh, selanjutnya tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Jamban harus berdinding atau berpintu. B. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari kehujanan dan kepanasan. Manfaat jamban sehat. Yang pertama, tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. Yang kedua, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengotori air tanah di sekitarnya. Yang keempat, kotoran tidak terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang keenam, mudah digunakan dan dipelihara. Yang ketujuh, sederhana desainnya. Kedelapan, murah. Yang kesembilan, dapat diterima oleh pemakainya. Akibat jamban tidak sehat, yang pertama mengotori lingkungan, yang kedua mencemari air, yang ketiga menimbulkan bau tak sedap, yang keempat merusak pemandangan, yang kelima menimbulkan penyakit. Selanjutnya terakhir, berikut cara memelihara jamban sehat. Yang pertama, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga, kecoa, atau lalat. Yang kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Keenam, bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Yang ketujuh, pakailah karbol pada saat membersihkan lantai agar bebas penyakit. Yang kedelapan, hindarkan menyiram air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset, agar bakteri pembusuk tetap berperan aktif. Yang kesembilan, jangan menggunakan alat pembersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Yang kesepuluh, jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misal kertas, kain bekas, dan lain-lain. Baiklah, mungkin sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.